subscribe, like, dan komen. Jangan lupa nyalakan notifikasi untuk update video terbaru dari channel From Zero to Hero. Tokoh-tokoh Perang Salib perebutan Kota Suci. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Perang Salib pertama dimulai? Mari kita kembali ke abad ke-11 dan bertemu dengan Paus Urbanus II, sosok yang mengubah jalannya sejarah. Ia menjabat sebagai Paus Gereja Katolik dari tahun 1088 hingga ke 1099. Meskipun masa kepausannya relatif singkat, pengaruhnya sangat besar. Pada tahun 1095, di Clermont, Prancis, Paus Urbanus II menyampaikan khotbah yang sangat berpengaruh. Dalam pidatonya, ia membuat seruan yang menggemparkan. Ia memanggil para satria dan seluruh umat Kristen di Eropa untuk mengangkat senjata dalam sebuah perang suci. Tujuannya, merebut kembali Yerusalem dan Tanah Suci dari kendali Muslim. Seruan ini membangkitkan semangat keagamaan yang luar biasa di seluruh Eropa. Ribuan orang, dari bangsawan hingga rakyat jelata, menjawab panggilan tersebut. Mereka bergabung dalam ekspedisi militer besar-besaran yang kita kenal sekarang sebagai Perang Salib Pertama. Pernahkah kalian mendengar tentang Perang Salib? Semua ini dimulai pada tahun 1095, ketika Paus Urbanus II menyerukan Perang Suci di Clermont, Prancis. Tujuannya, merebut kembali kota suci Yerusalem dari tangan umat Islam. Seruan ini menggerakkan ribuan satria dan orang Kristen dari seluruh Eropa untuk berangkat ke Tanah Suci. Beberapa dekade kemudian, lahirlah seorang pemimpin legendaris yang akan mengubah jalannya sejarah. Namanya Salahuddin Al-Ayyubi, atau yang lebih dikenal di barat sebagai Saladin. Lahir di Tikrit, Irak, pada tahun 1137. Salahuddin tumbuh menjadi seorang pemimpin militer dan politik yang luar biasa. Pada tahun 1174, ia berhasil menjadi Sultan Mesir dan Suriah. Puncak kepemimpinannya terjadi pada tahun 1187 dalam pertempuran Hittin. Dengan strategi yang brilian, Salahuddin berhasil mengalahkan pasukan salib dan merebut kembali Yerusalem. Kisahnya menjadi simbol keberanian dan kepemimpinan yang menginspirasi banyak orang hingga hari ini. Pernah dengar tentang Richard the Lionheart, atau dalam bahasa Indonesia, Richard si Hati Singa? Dia adalah Raja Inggris yang berkuasa dari tahun 1189 sampai 1199, dan namanya sangat terkenal dalam sejarah Perang Salib. Kenapa begitu? Karena dialah salah satu pemimpin utama dalam Perang Salib ketiga yang sangat legendaris. Perang ini berlangsung dari tahun 1189 hingga 1192. Dan Richard tidak sendirian, dia memimpin pasukannya bersama Raja Philip II dari Prancis. Misi utama mereka, merebut kembali kota suci Yerusalem dari tangan Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Mesir dan Suriah yang perkasa. Pertarungan antara dua pemimpin besar ini menjadi salah satu kisah paling epik dalam sejarah. Pernahkah kalian mendengar tentang Kilij Arslani? Mungkin namanya tidak sepopuler Salahuddin Al-Ayyubi, tapi perannya dalam Perang Salib Pertama sangatlah krusial. Yuk, kita bahas kisahnya. Pada tahun 1097, gelombang besar pasukan salib dari Eropa tiba di Asia Kecil. Mereka dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Godefroy dari Buelan dan mulai menyerbu wilayah Kesultanan Seljuk Rum. Sultan yang berkuasa saat itu adalah Kilij Arslani, seorang pemimpin muda yang pemberani. Melihat ancaman di depan mata, Kilij Arslani tidak tinggal diam. Ia segera mengumpulkan pasukannya untuk menghadapi para penyerbu. Salah satu pertempuran paling menentukan yang melibatkannya adalah pertempuran Dorilaum. Disinilah taktik dan keberanian pasukan Muslim diuji melawan kekuatan besar dari Eropa. Siapa sangka, seorang budak bisa menjadi sultan yang paling ditakuti musuh-musuhnya. Inilah kisah Sultan Baybars pertama, atau yang dikenal juga dengan Al-Malik Al-Tahir Ruknaldin Baybars Al-Bundukdari. Dia adalah salah satu penguasa terhebat dari Kesultanan Mamluk di Mesir dan Suriah pada abad ke-13. Namanya selalu disebut-sebut ketika kita membahas akhir dari Perang Salib di Timur Tengah. Tapi, ada satu pertempuran yang benar-benar melambungkan namanya ke puncak sejarah. Pada tahun 1260, dunia gemetar di bawah invasi pasukan Manggel yang tak terkalahkan. Namun, di Ain Jalut, Baybars memimpin pasukannya dan melakukan hal yang mustahil. Mereka menghancurkan mitos kehebatan Manggel dan mengubah arah sejarah untuk selamanya. Kemenangan ini bukan hanya menyelamatkan Mesir, tapi juga seluruh dunia Islam. Kalian tahu Kaisar Romawi Suci yang jenggotnya merah menyala? Yap,
Dialah Frederick Barbarossa. Nama aslinya Frederick II, tapi julukan Barbarossa yang artinya jenggot merah lebih melekat padanya. Ia berkuasa dari tahun 1155 sampai 1190 dan jadi salah satu penguasa paling kuat di Eropa pada masanya. Nah, yang menarik, Frederick ini juga terlibat dalam Perang Salib Ketiga, perang besar yang berlangsung dari tahun 1189 sampai ke 1192. Bayangin aja, dia berencana berangkat ke Tanah Suci bareng dua raja legendaris lainnya, Raja Philip II dari Prancis dan Raja Richard III dari Inggris, yang dikenal sebagai Richard the Lionheart. Tiga raja besar Eropa bersatu untuk satu misi. Sayangnya, perjalanan Frederick tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan. Kisahnya penuh dengan drama dan tragedi yang tak terduga. Penasaran kelanjutannya? Ikuti terus ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda loncengnya ya guys untuk dapat notifikasi update dan konten menarik. Terima kasih.